Kita jumpa di podcast Curhatan Mak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mak Hijabar akan menceritakan kisah Bilal bin Rabah. Sebelumnya, tolong support Mak Hijabar dengan klik like, komen, dan subscribe lonceng. Terima kasih. Bilal bin Rabah bagian pertama, kekuatan keimanan. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya, memerdekakan Bilal. Seseorang yang diberi gelar pemimpin kita oleh Umar tentulah pribadi besar yang layak diberi kehormatan seperti itu. Akan tetapi, setiap ia menerima pujian yang ditujukan pada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan berjampang tipis itu, ia akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta air mata mengalir membasahi pipinya, seraya berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin saya seorang budak belian." Nah, siapakah kiranya orang Habsyi yang kemarin masih jadi budak belian ini? Dialah Bilal bin Rabah, muazin Islam dan penggoncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran. Dari semenjak munculnya agama Islam sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikehendaki Allah, kita temukan dari generasi ke generasi terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal namanya dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka kenal dengan dua khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Kita dapat menanyakannya ke setiap anak yang masih ada di sekolah dasar ataupun remaja Islam di seluruh negeri yang didiami kaum muslimin, seperti wilayah Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan lainnya. Ketika ditanya, siapakah Bilal itu? Tentu akan keluar jawaban yang lancar. Dia adalah muazin Rasulullah. Asalnya seorang budak yang disiksa tuannya dengan batu panas agar meninggalkan Islam, tetapi jawabannya ahad. Tanpa Islam, Bilal takkan luput dari perbudakan sampai maut merenggutnya. Setelah itu, orang melupakannya. Akan tetapi, kebenaran iman dan keagungan Islam yang diyakininya telah memberi kedudukan tinggi pada deretan tokoh-tokoh Islam. Banyak di antara orang terkemuka yang punya pengaruh dan banyak harta tidak berhasil mendapatkan keharuman nama yang diperoleh Bilal si budak Habsyi ini. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh kemasyhuran yang dicapai oleh Bilal. Hitamnya warna kulit, rendahnya kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia saat itu sebagai budak belian, sekali-kali tidak menutup pintu baginya untuk memperoleh kedudukan yang tinggi yang dirintis kebenaran, keyakinan, dan kesucian, serta kesungguhan setelah ia memasuki agama Islam. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal yang asal-usulnya tidak jelas, tidak berdaya, tidak punya keluarga, serta tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya, dirinya hanyalah milik tuannya yang telah membeli dengan harta dan kerjanya dengan hewan ternak. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal yang asal-usulnya tidak jelas, tidak berdaya, tidak punya keluarga, serta tidak memiliki hak apapun dalam hidupnya, dirinya hanyalah milik tuannya yang telah membeli dengan harta dan kerjanya dengan hewan ternak, pulang pergi dengan unta dan domba milik tuannya. Mereka menduga makhluk seperti ini takkan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata ia berbeda dengan apa yang disangka dan diperkirakan itu. Ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak dicapai oleh lainnya.
Lalu ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah dan Islam. Dialah Bilal bin Rabah, seorang Habsyi dari golongan kulit hitam. Takdir membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jumah di kota Mekah karena ibunya hamba sahaya. Kehidupannya sama seperti budak biasa. Hari-harinya berlalu tanpa menaruh harapan pada hari esok. Suatu ketika berita Muhammad SAW sampai ke telinganya. Saat orang-orang memperbincangkan dari mulut ke mulut, ia juga mendengar obrolan majikannya Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka Bani Jumah. Kata-kata berbisa, penuh rasa amarah, tuduhan, dan kebencian diungkapkan majikannya Umayyah kepada kawan-kawannya. Tapi ia dengar pula pengakuan mereka akan kemuliaan Muhammad tentang kejujuran dan kepercayaannya. Sebagian mereka mengungkapkan, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir, tidak pula sinting atau gila, walau kita terpaksa menuduhnya demikian demi membendung orang-orang yang berlomba-lomba masuki agamanya. Bilal juga mendengar percakapan mereka tentang Muhammad akan kesetiaannya menjaga amanat, tentang kejujuran dan ketulusannya, tentang akhlak dan kepribadiannya. Didengarnya pula ketika mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang membuat mereka menentang dan memusuhinya. Pertama, kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan nenek moyangnya. Kedua, kekhawatiran merosotnya kemuliaan Quraisy, kemuliaan yang mereka peroleh sebagai imbalan menjadi markas keagamaan, yaitu pusat ibadah dan upacara haji di seluruh Jazirah Arab. Kemudian kedengkian terhadap Bani Hashim, kenapa munculnya Nabi dan Rasul dari golongan itu, bukan dari pihak mereka. Pada suatu hari, Bilal bin Rabah bertemu Rasulullah serta menyatakan keislamannya. Tak lama kemudian, rahasia berita keislaman Bilal terungkap dan beredar di antara tuan-tuan Bani Jumah. Maka Umayyah bin Khalaf menganggap keislaman hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Apa? Budak Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Walaupun begitu, tak apa, kata Umayyah dalam hatinya. Matahari yang terbit hari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Memang bukan sang surya yang tenggelam dengan Islamnya Bilal, tetapi suatu hari nanti matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Allah telah menjadikan Bilal sebagai perbandingan bagi umat manusia, bahwa hitamnya kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa. Asalkan saja ia beriman dan taat kepada Tuhannya serta memegang teguh kebenaran. Bilal telah memberikan pelajaran pada orang-orang di masa akan datang, juga orang-orang di segala masa, orang-orang yang seagama, bahkan pengikut agama lain, tentang arti kemerdekaan pikiran akan iman dan kebebasan nurani yang tak dapat dibeli dengan emas separuh bumi ataupun siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Suatu ketika di siang hari yang terik di padang pasir berubah menjadi neraka jahanam. Mereka membawa Bilal keluar lalu melemparkannya ke pasir yang panas dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari. Karena dahsyatnya kekejaman ini, lunaklah hati beberapa orang di antara para algojo yang menaruh kasihan padanya. Mereka berjanji melepaskannya, asalkan
ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau sepatah kata sekalipun. Hal ini akan menjaga nama baik mereka di mata umum, sehingga tidak menjadi buah bibir orang-orang Quraisy yang menganggap mereka telah mengalah dan bertekuk lutut pada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Namun, tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan seperti keinginan mereka. Sebagai gantinya, diulang-ulang senandung yang abadi. Ahad, 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 Allah Maha Esa. Mereka pun berteriak seakan-akan memohon kepadanya, "Sebutlah Lata dan Uzza." Tetapi jawabannya tidak berubah dari Ahad, Ahad. "Sebutlah apa yang kami sebut," pinta mereka. Tetapi ejekan pahit dan penghinaan menakjubkan yang dijawabnya. Lidahku tak dapat mengucapkannya. Tinggallah Bilal dalam deraan panas dan tindihan batu. Sore harinya, mereka tegakkan badan Bilal dan diikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling bukit dan jalan-jalan kota Makkah. Sementara Bilal senantiasa melakukan senandung sucinya. Ahad, Ahad, Ahad. Malam harinya, orang-orang itu menawarkan padanya, "Besok, katakanlah kata-kata yang baik pada Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata dan Uzza. Nanti kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Telah letih kami menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa." Tetapi Bilal terus menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut Ahad, Ahad. Karena tak dapat menahan kekesalan dan kemarahannya, Umayyah meninju Bilal sambil berkata, "Kesialan apa yang menimpa kami disebabkanmu, hai budak celaka? Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan kujadikan kau sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-bajikan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin, Bilal menyahut, Ahad, Ahad. Orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh kasihan padanya kembali membujuk dan mengajukan tawaran. Orang itu berkata pada Umayyah, "Biarkanlah ia, wahai Umayyah, demi Lata dan Uzza. Mulai saat ini ia takkan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Nah, ia takkan rela bila dengan keislamannya itu nama kami menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy." Matanya Bilal melotot menentang para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tiba-tiba ketegangan menjadi kendur dan tersenyumlah ia bagai cahaya fajar. Dengan tenang ia berkata, "Ahad, Ahad." Menjelang waktu zuhur, Bilal dibawa orang ke padang pasir. Tetapi ia tetap sabar dan tenang dan tidak tergoyahkan. Selama mereka menyiksanya, tiba-tiba datang Abu Bakar Shiddiq. "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah?" Kemudian Abu Bakar berkata pada Umayyah, "Terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskanlah ia." Umayyah merasa lega dan beruntung. Abu Bakar hendak menebus budaknya. Sebelumnya ia telah merasa putus asa dapat menundukkan Bilal. Apalagi cara berpikir pedagang, menjual Bilal lebih menguntungkan daripada membunuhnya. Ketika Abu Bakar membawa Bilal ke alam bebas, Umayyah berkata,
Bawalah ia, demi Lata dan Uzza, seandainya harga tebusannya tak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga. Abu Bakar yang bijaksana enggan melayaninya. Berhubung ini menyangkut kehormatan laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tak berbeda dengan dirinya. Maka jawabnya kepada Umayyah, "Demi Allah, andai kalian tak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, pastilah akan kubayar juga." Setelah Rasulullah bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Pada hari itu, Bilal menjadi muazin pertama dalam Islam. Suaranya yang merdu dan empuk diisi dengan keimanan dan keharuan yang menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.